Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Yohanes Setiawan Japriyadi di pertemuan kelima untuk mata kuliah desain dan pemrograman web, di mana kita bertemu lagi setelah 1 bulan, tepatnya terakhir bulan April tanggal 25. Nah, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan tentang cerdas berjiwa luhur. Jika kalian belum paham, maka tontonlah mulai dari video yang pertama apa maksudnya. Kemudian saya mau mengingatkan tentang tugas kalian, yaitu mempull atau mengupload atau menaruh file latihan kalian tiap pertemuan ke github.com. Kalau belum tahu caranya, silakan tonton lagi mulai dari pertemuan pertama ada saya bahas. Oke, jadi untuk perhitungan nilai tugas, nilai kehadiran, kalian akan diminta mempull file sesuatu di github.com. Nah, pengingatnya seperti ini. Untuk nilai kehadiran, kalian cukup membuat file readme.md. Misalnya kali ini di pertemuan kelima, berarti di dalam pertemuan kelima, folder pertemuan 5 atau direktori pertemuan 5, angka 5, ada file readme.md yang isinya NIM, nama lengkap kelompok. Nilai kehadiran kalian hanya dicek dari isi file readme ini. Nah, maksimal 1 jam. Kalian akan kelihatan nanti terakhir update-nya kapan. Usahakan dikerjain karena inilah untuk nilai kehadiran kalian. Oke, jangan lupa batas waktunya maksimal 1 jam setelah perkuliahan ini berakhir. Tepatnya 18.20. Nah, berarti 1 jam selanjutnya adalah 19.20. Itu maksimalnya. Jadi kalian bisa kerjain sebelumnya. Readme isinya hanya identitas lengkap berupa NIM, nama lengkap kelompok. Udah disimpan di readme.md. Untuk nilai tugas sendiri, kalian buatlah file utama catatan atau seduran atau latihan. Nama file utamanya index.html wajib. Nilai tugas kalian yang kalian peroleh tergantung kualitas dari file index HTML yang kalian buat. Nah, file index ini digunakan untuk memanggil file latihan lainnya. Misalnya, hari ini ada latihan tentang form. Misalnya namanya form.html. Berarti di file index HTML ini ada bikin link. Kalian bikin link, yang diklik akan memanggil, ini loh latihan saya bikin form. Nah, berarti ada diklik itu tampillah form HTML-nya. Nah, penilaiannya nanti H+3. Jadi kalau hari ini hari Kamis ditambah 3. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ditambah 3. Hari ini tambah 3. Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti hari Minggu. Nah, Minggu jam berapa? Bukan jam 12 malam, tapi 18.20. Oke, itu untuk nilai tugas. Jika belum jelas, tanyalah pada grup Telegram kita. Hari ini, tepatnya di pertemuan kelima, kita akan membuat dokumen HTML untuk formulir atau form. Nah, inilah intinya nanti yang digunakan lanjut ke PHP yang akan diproses, juga disimpan datanya ke MySQL, yaitu data-data yang diinput ke dokumen HTML untuk formulir ini. Jadi pastikan kalian menguasai ini. Bisa form ya bisa nanti operasi CRUD. Oke. Nah, tampilan form sederhananya seperti ini. Ada heading, ada label untuk isian. First name misalnya diisi John. Jadi John ini diketik. Last name diisi Do. Last name sama first name ini kalau dilihat adalah input berupa input teks dan satu buah tombol. Formnya yang mana? Satu kesatuan ini. Oke, ada input, 2 input, 3 input. 2 input teks, 1 input tombol. Oke. Secara teori, untuk membuat form menggunakan tag form buka, form tutup.
Bentuknya seperti ini. Jadi kalau latihan kalian yaitu form.html, buatlah seperti ini. Form buka, form tutup. Apa isi form buka, form tutup ini kalau dijalankan browser? Nggak ada isi apa-apa, blank. Ada tapinya. Jika kalian lihat code, view page source atau Ctrl U, di sini ada tag form buka, ya, form buka, form tutup. Walaupun di sini nggak ada tampilannya. Secara kode, untuk membangun tampilan, walaupun nggak kelihatan, ada form. Kenapa nggak ada isinya? Ya sabar, memang belum ada objeknya yang di dalam form. Oke. Standarnya atau bakunya sekali lagi adalah form buka, form tutup. Nah, berarti kalau ada elemen di dalamnya, kita mesti diantaranya naruh elemennya. Nah, kemudian form itu nanti punya metode. Yang pertama adalah metode get, dan kedua adalah metode post. Nah, kedua metode ini yang membedakannya adalah caranya mengirimkan nilai untuk selanjutnya diproses. Maksudnya bagaimana? Sabar. Saya minta kalian lihat pada kode, habis ada kode itu kalian proses, kemudian habis diproses itu coba lihat hasilnya apa. Nah, sehingga kalian bisa menyimpulkan mana metode yang lebih baik digunakan pada form. Kita lihat ya. Pertama, buatlah file latihan ini yang bernama get.html. Nanti get.html ini dipanggil dari index.html. Ini contoh get.html. Klik get.html yang keluar. Nah, secara coding, form method get. Ada kata-kata method, atribut method, value-nya get. Berarti kalau untuk post, metodenya adalah post, P-O-S-T. Ininya sama persis. Ini ya. Untuk get dan post sama persis code-nya, yang membedakan hanya metodenya. Nah, apa yang mesti kalian lakukan? Ketik kode ini, satu namanya get.html, satu namanya post.html. Oke, sama persis ya, kecuali metodenya, value untuk metode. Isikan user, password, kemudian klik kirim. Apa yang terjadi? Itu yang perlu kalian lakukan. Nah, di sini saya udah buat dua buah file, yaitu get dan satu lagi post. Nah, dua file ini sudah saya buka, tampilannya sama persis. Yang membedakan apa? Hanya metode. Username. Nah, saya ketik misalnya Wawan, password keren. Di sini juga saya ketik Wawan. Di sini saya ketik keren. Yang membedakan apa? Kalian cukup melakukan ini, kirim, kirim. Kok kayak nggak ada yang terjadi? Tunggu dulu. Oke. Kalau kita lihat, nggak ada yang terjadi ya. Tapi tunggu dulu. Saya akan pasang kaca pembesar ini. Oke. Saat kita mengisi di post, di get, memang seolah-olah kosong lagi. Kenapa? Setelah kita input, kirim, ada proses parsing namanya, ngoper data itu. Nah, kalau kita lihat di sini, txt user, Wawan, dan password keren. Txt user itu apa? Kita cek balik ke kode. Txt user itu sendiri adalah nama dari username. Input type text, name txt user. Input type password, txt pass untuk password. Nah, kalau kita lihat di sini, value dari masing-masing nama objek di form ditampilkan pada URL. Oke. Username, text user adalah Wawan, password adalah keren. Sedangkan di post, dia seolah-olah nggak ditampilkan, ada tapinya. Oke, ada tapinya. Sebenarnya proses parsingnya telah terjadi. Nah, kalian akan bisa lihat nanti saat udah masuk materi PHP. Nanti ada gabungan form di HTML dengan PHP, pemrograman dinamisnya, untuk menampilkan apa sih yang diisi di form HTML ini. Nah, kemudian kalau disimpulkan apa? Coba kalian lihat. Saat kalian ngisi username password, kebetulan ada teman kalian yang duduk sebelah kalian,
Walaupun sekarang dia ngelihat usernya apa, Wawan, passwordnya. Nah, ini kan nggak tahu nih, bintang-bintang atau bulat-bulat. Tapi kalian klik kirim, nanti ketahuan, oh ternyata itu passwordnya. Apalagi kayak gini nih, kalian ketik, Wawan, sayang, sayang siapa misalnya, sayang Cela misalnya. Saya klik kirim, keceker ternyata nama pacarnya itu. Nah, kayak gini maksudnya. Jadi privasinya kalau kita menggunakan metode get ya tampak langsung. Walaupun metode get ini nanti ada digunakan misalnya untuk ngambil get data mana yang mau diubah atau get data mana yang mau dihapus. Tapi itu nanti kalau udah masuk data. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan yang mana seharusnya yang kalian gunakan. Bukan berarti haram menggunakan get, enggak juga. Tapi untuk alasan tertentu ada baiknya menggunakan yang post. Nah, ini udah saya sampaikan, tinggal kalian coba nanti. Nah, ini ya penjelasannya. Untuk get maupun post, keduanya sama outputnya. Yang membedakan tuh proses parsernya. Kalau get disebutkan sehingga ada alasan kurang aman, kalau post tidak. Tapi keduanya diproses nggak? Ya tentu ada prosesnya. Nah, kita belum menampilkan hasilnya saja. Kemudian, selain memiliki metode post dan metode get, form itu memiliki atribut action yang digunakan untuk manggil file lain. Jadi file lain ini untuk habis kita input prosesnya apa. Nah, biasanya prosesnya menggunakan yang PHP. Bisa nggak yang HTML? Bisa, tapi habis HTML itu mau diapain? Nah, biasanya kita pemrograman dinamisnya file HTML ini dikombinasikan dengan file PHP sehingga ekstensinya nanti proses.php. Action ini bisa file apapun. Bisa nggak alamat web? Bisa juga. Tapi umumnya sekali lagi menggunakan yang PHP. Nah, manggil file lain jika sudah ngisi prosesnya di file ini. Jadi untuk tampilan misalnya di HTML, untuk prosesnya di PHP. Ini potongan kodenya. Setelah ngeklik submit, maka form akan memanggil file proses untuk melakukan proses setelah parser. Kalau yang tadi dibilangnya adalah prosesnya. Nah, habis proses itu apa? Proses itu diproses dengan file proses.php, kemudian hasilnya ditampilkan di proses.php tadi. Nah, jika sudah, elemen maupun objek pada form sebenarnya ada banyak. Kalian bisa sambil googling, tapi di dalam ngeletakinnya di dalam tag form, buka form, tutup. Ada input, ada button, ada text area, ada select option, dan seterusnya. Kemudian kalau dibagi-bagi, input text itu terdiri dari input tipe yang kalau tadi ya kita tulis di sini, input type text, input type password, ini sesuatu yang diketik untuk teks. Nah, maka dikategorikan input text. Email juga via teks, number juga teks, text area teks, input tanggal. Nah, ini seolah-olah angka tapi dipilih nanti. Input pilihan, input file, tombol. Oke. Kemudian di dalam tag input dapat diisi macam-macam jenis input. Yang saya bilang tadi ada teks, password, dan seterusnya. Contohnya, gunakan yang sesuai untuk yang kita input. Tanggal lahir ya input type-nya adalah date. Jumlah karena angka ya tipenya number. Kalau nama ya input type text. Terus apa lagi? Sandi, input type password. Email, input type email. Tinggi karena angka ya, input type number. Nama input type text. Ini text area. Nah, kemudian NIM. NIM kalian kan angka juga, itu bisa juga number. Tanggal lahir, input type date. Jenis kelamin, nah ini udah beda lagi nih. Ini namanya radio. Terus ada hobi, ini namanya checkbox. Kalian bisa kombinasikan nyari di Google. Tempat tinggal, ini select option. Kalau ini input file, karena ada tulisannya file. Submit reset, ini udah tombol. Input tipenya adalah submit atau tipenya adalah reset. Oke, itu bocoran untuk kalian nanti. Nah, jadi kita hanya perlu mengganti tipenya apa yang sesuai. Sekali lagi kata kuncinya yang sesuai. Oke, umur. Kalau umur angka ya number.
dan seterusnya. Alamat itu kan teks juga, dan seterusnya. Oke, lanjut. Kemudian, input-input itu memiliki atribut. Contohnya bagaimana? Kalau saya tampilkan di sini tadi, ini saya tutup. Nah, yang get aja ya. Kalau kalian lihat, username sama password sama lebarnya. Tapi kalau saya edit seperti ini, get, saya edit dengan Sublime. Input tuh punya yang namanya atribut max length. Max length itu dalam artian gimana? Batas maksimal untuk diinput. Contoh, sebelumnya saya coba input bisa panjang, gak berhenti ya. Tapi kali ini username-nya saya batasi max length-nya inputnya adalah 5. Saya simpan, saya reload, saya ketik lagi. Nah, udah dia stop sampai ini. Walaupun saya udah ketik-ketik, dia berhenti. Itu max length, panjang maksimal. Kemudian input ini juga punya yang namanya size, ukuran. Misalnya ukurannya adalah 10. Saya reload lagi F5. Nah, 10 itu ternyata segini aja. Oh, kebanyakan masih 10. 6 aja misalnya. Saya simpan, saya reload lagi, lebih pendek lagi. Udah. Jadi, lebarnya sesuai yang dibutuhkan. Karena batas maksimalnya misalnya hanya 5. Nah, input itu memiliki atribut apa aja? Input atribut HTML. Input type text atribut HTML. Cari aja di googling seperti ini. Nah, biasanya ada web yang seperti ini ya, Web3 School untuk kita pelajari. Nah, dia bilang apanya nih? Ada yang namanya default-nya label, input. Label itu untuk keterangannya, value, dia bilang. Nah, jadi nilai value itu, ini saya tutup dulu. Yang kita ketik ini adalah value. Kalau mau langsung ada value-nya gimana? Nah, itu kombinasi kan sekarang saya udah googling, saya kombinasikan, saya kembangin. Misalnya saya tambahin value. Value-nya apa? Username. Aku. 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 Aku mah 5. Saya tekan reload. Aku mah itu akan langsung tampil karena udah diterapkan di value. Value ini sendiri adalah default-nya untuk input. Jadi kalau sudah mau langsung ada isian, aku mah misalnya value-nya ya kita tinggal taruh. Ada juga yang namanya placeholder. Yang kalau kita ngetik seperti ini, isi username, simpan, maka nanti akan tampil isi username. Jika apa placeholder tampil? Jika value-nya tidak ada. Nah, isi username. Di sini ada keterangan untuk pengguna kita. Ini digunakan untuk apa sih? Oh, untuk isi username. Nah, placeholder ini semacam contekannya. Kemudian ada apa lagi? Banyak di sini ya. Ada name, ada ID. Nah, name udah kita pakai, ID belum. ID itu sebenarnya mirip dengan name, tapi ID itu sifatnya unik. Sama dengan name, name bisa jadiin array. ID biasanya diterapkan untuk udah masuk ke JavaScript ya, tapi sementara ini kita lewatin dulu. Kemudian ada read only. Nah, read only itu apa? Harusnya hanya bisa dibaca read only tanpa bisa diganggu gugat lagi. F5. Nah, saya ketik nggak bisa. Jadi saya tambah value-nya akuma. Saya reload. Ini nih nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa di-delete, nggak bisa diketik. Itu read only. Nah, kemudian ada apa lagi? Tinggal kita cari aja value udah, read only sudah. Disable. Oh, disable. Kalau tadi read only masih bisa kayak gitu, hanya bisa baca. Kalau disable, nah disable tulisannya ya. Berarti kita tambahin lagi disable. Oke, saya simpen. Saya reload. Nah, ini sama kayak tadi, bedanya dia nggak bisa aktif, nggak bisa diklik di sini. Oke, beda, dia udah abu-abu, beda dengan yang di password ini. Password misalnya saya kasih read only nih, read only, simpen, F5, read only, nggak bisa diketik, tapi kursornya bisa ditaruh di situ, di inputnya.
Beda dengan disable. Disable nggak bisa. Nah, kemudian apa? Value sudah. Size sudah kita bahas tadi. Kemudian max length sudah juga. Kemudian, nah ini kalau date, dia untuk beda beda tipe, beda juga atributnya. Contoh, untuk input date, boleh maksimalnya tahun yang dipilih itu berapa, minimalnya berapa. Bisa kita atur di sini. Untuk angka juga ada min, ada max, min max, min max. Nah, jadi beda atribut, beda. Multiple, multiple ada file. Bisa nggak filenya dipilih beberapa? Harusnya dengan multiple kalau mau nambahin. Jadi dia bisa beda. Silakan kalian coba. Inilah yang saya tulis di materi. Mari googling untuk atribut pada input, karena ada yang sama, ada yang beda. Nah, untuk mengatasinya ya kita sering-sering nyari atau sering-sering googling. Kemudian, di sini untuk pemahaman materi, nggak masalah kalian sambil googling, ada dua latihan tambahan dengan nama form 1 dan form2.html yang wajib kalian upload ke GitHub. Nah, untuk latihan ini sendiri ya sama untuk tugas tadi, karena apa yang kalian latihan setiap materi kan diupload ke GitHub. Instruksinya ngapain? Buat kode untuk menghasilkan form seperti yang di bawahnya. Diminta persis kayak gini. Kenapa berantakan? Ya memang belum kita apa-apain, belum kita gabungin dengan yang lain. Ini murni belajar form. Nah, kemudian di sini sama kayak ini. Di bawah ini formnya kayak apa? Persis bikinlah kayak gini. Gunakan jenis input yang sesuai. Jadi kalau nama ya pakai yang untuk nama, sandi untuk sandi, password itu, email untuk email, tinggi, alamat, submit, reset. Actionnya adalah simpan biodata. Oke, satu. Nah, kedua, sama, gunakan tipe input yang sesuai, tanggal yang untuk tanggal, jenis kelamin yang kayak gini, boleh sambil googling. Nah, kalau diklik tanggal ini nanti pilihannya seolah-olah tampil kayak kalender. Jadi orang bisa milih penggunanya. Jenis kelamin bisa dipilih salah satu, hobi bisa centang lebih dari satu, tempat tinggal tampil drop down seperti ini, select option ya, foto, berarti file. Nah, ini silakan kalian kerjakan maksimal batas waktunya +3 dari perkuliahan berakhir. Nah, kemudian ada yang namanya saya mau nyampain tentang ini karena kita liburnya sebulan. Kebetulan liburnya sebelum perkuliahan kita di hari Kamis. Nah, perkuliahan untuk kuliah penggantinya kelompok kalian di pertemuan 6 membahas JavaScript diselenggarakan hari Sabtu 29 Mei jam 2 sampai jam 5 secara online yang dibahas tentang JavaScript. Jadi kalau ada mau pertanyaan silakan tanya di sini misalnya. Nanti saya standby. Oke, online. Jadi catat nanti ada pembahasan tentang JavaScript secara online di hari Sabtu. Nah, sekian dan terima kasih untuk materi terkait form di HTML. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di grup kita, di grup Telegram itu ya. Terima kasih, selamat malam, dan salam di luhur.